Ih, kalian kok bisa banget sih belajar kayak gini? Ini kan susah banget. Iya, ini kan bingungin banget. Kalian bisa jelasin nggak? Masa kalian nggak ngerti gini aja kan padahal ini gampang Iya, kan? ini tuh gampang banget loh. Nih, lihat ya. Siklus litik itu yang pertama ada absorpsi, penempelannya nih. Kemudian injeksi, penyuntikannya. Habis itu ada eklifase, habis itu ada sintesis nih, pembentukannya. Kemudian ada replikasi, penggandaan virus-virusnya. Habis itu ada perakitan nih sekaligus pematangan. Ada ribuan bahkan jutaan virus. Kemudian virus-virus ini pecah dan keluar menyerang sel-sel lain yang disebut lisis. Gampang banget. Oh, ternyata gitu. Tapi kita lebih nyaman dengerin ya daripada ngeliat diagram kayak gini. Bener banget. Kalau ngeliat diagram kayak gini, Pusing banget. Halo guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ruswanto, guru dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Ini suatu bukti bahwa siswa kami, dua anak kembar ini mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Kembar yang pertama ada visual, yang satu adalah auditorial. Nah, bagaimana dengan siswa-siswa kita yang ada di kelas yang jumlahnya hampir 36, tentunya mempunyai karakteristik berbeda-beda. Untuk itu saya Ruswanto akan memberikan suatu pembelajaran diferensiasi, yaitu tentang bagaimana mengelompokkan anak-anak itu, ada yang visual, ada yang auditorial, dan ada yang kinestetik pada pembelajaran virus. Halo, assalamualaikum. Oke, perlu saya sampaikan bahwa pertemuan pada hari ini kita akan belajar tentang virus. Kalian udah tahu tentang virus? Hah? Nggak tahu? Buset, masa nggak tahu? Kita udah familiar kan? Kemarin pandemi virus apa yang terkenal? Corona. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang virus ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini kalian yang pertama untuk mengetahui ciri-ciri dari virus ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan belajar tentang bagaimana reproduksi virusnya. Kemudian yang ketiga, kalian harus membuat sebuah produk yang dapat bermanfaat buat orang banyak. Begitu ya. Nah, seperti pada minggu-minggu yang lalu bahwa saya sampaikan, untuk pembelajaran kali ini kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok gaya belajar. Yang pertama ada visual, auditori, dan kinestetis. Oke, sekarang kalian mengelompok berdasarkan kelompok gaya belajar yang sudah Pak Guru petakan pada minggu yang lalu. Silahkan. Oke, untuk pemetaan gaya belajar siswa, saya menggunakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sekolah, yaitu dari Biro Psikologi dan Konsultan. Nah, selanjutnya saya juga membuat soal-soal dalam bentuk gaya belajar yang kami tulis, kami buat di dalam Moodle yang ada di sekolah. Kemudian kami rekap ada di absen siswa. Di sini ada audio, visual, dan kinestetik. Selanjutnya saya juga menyampaikan tentang hasil pembelajaran ini. Nanti penilaiannya dalam bentuk penilaian keterampilan ya, di mana siswa itu bisa membuat desain dan mempresentasikan produk dari apa yang sudah dipelajari. Metode pembelajaran kali ini adalah ATM. Ini yaitu pertama amati, tiru, kemudian nanti memodifikasi. Permisi Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Saya Aulia izin bertanya. Untuk kelompok kinestetik, apakah saya boleh membuat replika virus corona dari boneka rajut? Oh, maksudnya mau dibuat rajutan gitu? Iya. Dalam bentuk corona? Iya. Mantap, luar biasa. Boleh sekali, tepuk tangan dong. Kalau yang auditori bagaimana? Jadi kita ini nanti mau berdiskusi dari kelompoknya virus itu bagaimana, habis itu baru film itu kita ciptakan Pak. Oh gitu. Oke, jadi di sini kita ini mau buat apa? Menurut saya sih karena kita tuh auditori, jadi kayak kita bikin podcast gitu loh. Bikin podcast. Nanti berarti podcastnya tentang virus. Iya. Berarti kira-kira kita undang siapa?
Tapi kalau podcast berarti cuma suara-suara doang. Enggak kayak flat banget gitu loh. Kayaknya lebih bagus sama film nggak sih? Iya, iya. Iya. Kalau film auditori itu menurutku memang cuma gaya belajarnya aja. Iya. Tapi kalau dari gaya belajar kita, kan kita itu auditori ya, berdiskusi. Ketika berdiskusi itu bisa mengena materinya, itu nanti produknya kita apa aja. Bisa film, nggak hanya terpaku dengan podcast. Jadi gimana film? Ya, berarti film yang dalamnya ada podcastnya gitu. Iya. Bisa. Yang mau dibuat apa ini? Jadi kita kayak bikin replika Oh, replika virus. yang mulai dari Iya. Oh, ini yang kerajutan. Oh, ini film bagus. Coba dipakai dong filmnya. Filmnya iya, lucu banget ya. Lokat baru 3 nih, yang lain ini pakai dong. Coba dipakai. Tapi masih belum selesai Pak. Oh, belum Masih selesai. proses. Minggu depan diselesaikan ya. Oh, lucu banget ini. Hai, namaku Corona gitu ya. Coba kalau di sini kasih sarung jadi boneka lucu ya. Jadi kayak gini. Namaku Corona. Saya adalah bla 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 gitu ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Bagaimana kesan Anda dari pembelajaran saat ini? Jadi menurut saya pembelajaran ini sangat unik karena belum pernah saya belajar dengan metode seperti ini di SMP. Jadi kita di sini berkumpul dengan teman-teman yang satu frekuensi dengan saya sehingga pembelajaran ini menjadi semakin menarik. Jadi dengan diferensiasi gaya pembelajaran ini, saya merasa lebih nyaman dalam belajar. Apalagi ketika saya sebagai gaya belajarnya auditori, itu lebih suka dengan cara berdiskusi. Nah, ketika saya dikelilingi oleh teman-teman yang juga sama menyukai berdiskusi, maka saya bisa belajar dengan lebih aktif, nyaman, dan juga pembelajaran ini dapat lebih mengena. Lalu untuk komentar saya yang sebenarnya yaitu sebenarnya dalam gaya belajar auditori ini saat kita berdiskusi lebih memerlukan peran dari guru. Jadi agar kita bisa memiliki narasumber yang efektif. Jadi sebenarnya gaya pembelajaran ini memerlukan kajian lebih lanjut agar kedepannya bisa lebih efektif lagi. Terima kasih.